Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu jenis produk dan hasil pemasaran dari hasil kayu. Yang pertama yaitu kayu komersial. Kayu komersial yaitu jenis kayu yang diperdagangkan atau jenis kayu yang memiliki nilai jual yang tinggi dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada jenis produk kayu-kayu komersial yang ada di Indonesia. Beberapa jenis kayu yang tergolong komersial antara lain yaitu jati atau dengan nama lain Tectona grandis, meranti dengan Soera spp, kamper dengan Diriobalaenops sp, damar yaitu Agathis sp, balsa Ochroma sp, jabon Anthocephalus kadamba, Keruing Dipterocarpus sp, mahoni Swietenia sp, pinus mercusil, sengon Albazia falcata, dan lain-lain. Kayu komersial banyak digunakan untuk membuat beragam produk dari mebel, bahan konstruksi, bangunan, alat musik, hingga alat tulis. Model pemasaran kayu-kayu komersial yang ada di Indonesia yaitu pertama ada pemasaran lokal. Pada pemasaran lokal ini, pasokan kayu dipakai untuk memasok industri-industri perkayuan daerah berupa sawmill molding dan industri perkayuan lainnya. Yang kedua yaitu ada pemasaran antar wilayah. Untuk pemasaran antar wilayah itu sendiri, kayu biasanya dipergunakan untuk bahan baku industri besar seperti industri pelap kertas atau polywood. Yang ketiga yaitu ada pemasaran antar pulau. Pemasaran antar pulau itu sendiri banyak dilakukan untuk kayu-kayu yang berasal dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di luar Pulau Jawa. Untuk pemasaran dalam negeri itu sendiri, pada umumnya jual beli kayu untuk ini telah disepakati kedua belah pihak. Produksi dalam negeri dilakukan oleh pengusaha perkayuan dengan para pedagang perantara baik yang berskala besar, menengah, maupun sedang. Jual beli kayu di Pulau Jawa dilakukan oleh Perum Perhutani dengan cara lelang. Untuk luar Jawa itu sendiri, jual beli dilakukan oleh pengusaha HPH, pemegang IPK, maupun pemegang ISL yang disebut dengan izin sah lainnya. Umumnya, di luar Jawa, penjualan kayu dilakukan melalui sistem perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada ekspor. Kegiatan ekspor boleh dilakukan oleh setiap pengusaha yang telah memiliki surat YO usaha perdagangan atau SIUP, atau setiap pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari departemen ataupun lembaga pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ekspor kayu komersial ini, kayu-kayu chips yang berukuran diameter maksimum 29 cm dan panjang tidak lebih dari 2 meter tidak boleh diekspor. Demikian juga kayu gergaji bernilai rendah, yakni kayu-kayu yang digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut dengan ketebalan lebih dari 5 mm dari berbagai jenis dan harga free on board di bawah harga umum juga dilarang diekspor. Pelarangan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Sejarah pemasaran kayu di Indonesia. Pada umumnya, pengusahaan hasil hutan di Indonesia ialah masih sebatas pengusaha kayu bulat. Pengusaha kayu bulat ini membuat Indonesia sempat memproduksi kayu bulat sebesar 26,290 juta mm persegi pada tahun 1973, yang dimana hal ini juga berdampak pada kontribusi kayu bulat terhadap pendapatan negara juga terhitung cukup besar. Pada waktu itu adalah industri kayu gergajian yang masih berkonsentrasi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sedangkan pengolahan kayu lainnya belum ada. Hasil kayu bulat Indonesia pada waktu itu banyak diminati oleh negara-negara yang memiliki industri kayu lapis seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Pada periode 1980-an,
merupakan masa-masa pertumbuhan bagi industri pengelolaan kayu sebagai komoditi non-migas. Seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan industri pengolahan kayu, maka dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari kayu bulat yang diproduksi dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemerintah melalui keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Koperasi, dan Menteri Perindustrian mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat, di mana pada tahun 1985 ekspor kayu bulat benar-benar diberhentikan sama sekali. Setelah itu, pada periode 1990-an, industri pengelolaan kayu di Indonesia memasuki masa-masa keemasan, di mana pada periode 1994 sampai 1998, jumlah volume ekspor kayu olahan Indonesia mencapai 90% dari perdagangan kayu dunia. Oke, untuk kesimpulannya di sini, kayu komersial merupakan jenis kayu yang diperdagangkan atau jenis kayu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Beberapa jenis kayu yang tergolong kayu komersial antara lain yaitu ada jati, meranti, kamper, dampar, balsa, jabon, keruing, mahoni, pinus sangon, dan masih lain sebagainya. Kayu komersial banyak digunakan untuk membuat beragam produk dari mebel, bahan konstruksi bangunan, alat musik, hingga alat tulis. Pemasaran kayu dalam negeri dibedakan menjadi pemasaran lokal, pemasaran antar wilayah, dan pemasaran antar pulau. Pada periode 1980-an merupakan masa-masa pertumbuhan bagi industri pengelolaan kayu sebagai komoditi non-migas. Setelah itu, pada periode 1990-an, industri pengelolaan kayu di Indonesia memasuki masa-masa keemasan. Untuk penelitian terkait, industri pengolahan kayu di Sumatera Utara mencakup industri kayu gergajian samil, kayu lapis Polywood, pulp molding, korek api, dan chopstick, yang merupakan industri kayu hulu. Industri kayu sekunder Panglon di Kabupaten Karo dapat ditemukan di beberapa kecamatan. Industri kayu sekunder yang disurvei berjumlah 17 panglong terbesar di 9 kecamatan di Kabupaten Karo yang memperdagangkan hasil hutan berupa produk kayu jadi lainnya. Jumlah industri kayu sekunder yang terdaftar pada dinas terkait sebanyak 20 industri, dan keberadaan industri kayu sekunder di Kabupaten Karo. Keberadaan industri kayu yang tertua adalah 17 tahun, adapun beberapa industri kayu sekunder yang telah berdiri pada interval waktu 6-10 tahun ada sebanyak 6 industri. Sekian hasil dari presentasi kelompok 3, kurang dan lebihnya saya